لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك innal hamda. Kita kalau bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian, insya Allah Allah memberikan kebaikan yang banyak. Asalkan kita ridho, ikhlas, dan terus meminta pertolongan kepada Allah. Itu dari hipertensi, jadi penyebab gagal ginjal utama itu dari hipertensi dan diabetes. Jangan pernah fokus pada kenikmatan orang lain, karena kita nanti akan terlalu sibuk melihat apa yang Allah beri orang lain sampai lupa syukurin kalau kita juga dikasih banyak ya sama Allah. Bersama Waftullah, Mas Yasir dan Mbak Riri, insya Allah. Nanti bisa doa di tempat-tempat mustajab. Insya Allah. Bismillah, Mas. Kamu istri aku, setiap malam aku selalu berdoa untuk kamu. Ya Allah, inilah manusia yang menemani aku sejak awal, yang menerima aku apa adanya dengan segala bentuk kekurangan aku. Dia yang menerima aku. Ya Allah, sehatkan selalu badan dia. Ya Allah, masukkan dia ke surga melalui pintu yang mana saja. Ya Allah, hamba ridho atasnya. Ya Allah, ampuni segala kesalahannya. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta Baitullah. Alhamdulillah siang ini kantor Wafdullah kedatangan pasangan suami istri yang sangat inspiratif yang akan membagikan kisahnya yang sedang berjuang mencari kesembuhan. Untuk itu kita perkenalkan Mbak Riri dan Mas Yasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak Riri dan Mas Yasir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada CEO Wafdullah Tamu Mulia, yaitu Pak Abdurrahman. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Yasir, Mbak Riri sudah menyempatkan hadir di kantor kami Wafdullah Travel. Kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan. Semoga Allah memberikan banyak kebarokan dan hikmah yang luar biasa dari cerita pada siang hari ini. Amin, amin. Insya Allah. Alhamdulillah untuk pada kesempatan siang hari ini kita akan memberikan beberapa kisah atau cerita inspiratif ikhtiar kesembuhan dari Mas Yasir dan Mbak Riri. Sebelumnya Mas Yasir dan Mbak Riri alhamdulillah sudah sampai di kantor kita. Nah, ini insya Allah menjadi awal ya ikhtiar untuk jalan kesembuhan insya Allah. Jadi dari Bogor ya Mas ya? Ya dari Bogor. Masya Allah. Berapa jam Mas tadi? Dari 1 jam pas ya? 1 jam. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya mungkin kita flashback kali ya Mas ya. Flashback. Mungkin para pencinta Baitullah nih ingin dengar lagi nih kisah inspiratifnya Mas Yasir dan Mbak Riri. Mas Yasir kan maaf sakit ya Mas ya. Qadarullah sedang menjalani pengobatan. Boleh di-share nih Mbak sama Mas bagaimana ceritanya awal mulanya Mas Yasir didiagnosa penyakit gagal ginjal. Ya, awal mula kenapa kok bisa kaget atau awal mulanya karena apa gitu bisa sampai tanda-tandanya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Riri dan ini suami saya Yasir. Kita pasang suami istri. Qadarullah Kak Yasir ini sama Allah diuji dengan sakit gagal ginjal kronis sejak tahun 2015 lalu dan sudah rutin menjalani terapi cuci darah sejak 2015 sampai sekarang. Jadi total sudah hampir 8 tahun menjalani cuci darah. Masya Allah. 2015 ya.
Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan. Beri umur panjang, Masya Allah, beri kesehatan untuk. Jangan menyerah Mas, tetap kita harus selalu husnudzon billah karena sungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Betul. Terus kemudian gimana tuh 2015 kok bisa 2015. sampai tahu Mas Yasir? Jadi, kamu lihat. Kita kan menikah 2014, jadi baru setahun ya, masih Baru hangat-hangat. setahun. Tahun setelah menikah ya. Baru honeymoon itu ya? Ya, Masya tiba-tiba Allah. ya muncul gejala-gejala yang tidak beres dengan kayak Yasir ini, kayak sering ngompol, jadi intensitas buang air kecil tuh jadi berantakan. Terus ya. tiba-tiba sering banget cegukan juga. Jadi biasanya enggak kan. Jadi sekitar 1 tahun sebelum kenal lah gitu ya. Dari awal, pokoknya awal nikah ya, aku tiba-tiba sering cegukan. Cegukannya itu karena setelah minum atau setelah makan atau tanpa minum? Tanpa sebab. Tanpa sebab. Intens aja gitu ya. Lebih sering cegukan. Biasanya sih kalau awal makan. Iya, iya. Jadi 1 tahun baru nikah, kemudian ada gejala-gejala itu. Iya, itu masih ringan sih saat Masih yang ringan, yang ringan. sering pipis sama cegukan itu kondisi badan gak ada masalah, iya, masih bisa kerja. Yang mulai agak parah tuh badannya kenaikan berat badan yang signifikan, jadi makin lama makin bengkak. Jadi kenaikan berat badannya itu karena penumpukan cairan. Dan Malah itu di tambah. beberapa. Malah tambah gemuk berarti ya? Tapi itu tuh air gitu seluruh badan. Paling parah di kaki sih. Iya, iya. Sama sesak. Itu karena sebabnya karena kenapa Mas? Kok bisa sampai tahu-tahu seperti itu? Ya, jadi kalau kata dokter dari hipertensi ya. Jadi hipertensi yang aku tuh telat ketahuannya gitu. Telat ketahuannya. Jadi ketahuan hipertensi itu setelah gejalanya parah. Nah, jadi kemungkinan kata dokter hipertensi aku tuh dari remaja bisa jadi. Sedangkan baru ketahuannya tuh umur 22 karena aku emang nggak pernah sakit gitu. Nah ini nih berarti notes buat kita semuanya supaya kita juga rutin ya mengecek tekanan darah ya. Betul. 120 per 80 normalnya. Nah untuk menjaga kesehatan ya perlu juga karena kita ibadah kan juga harus dengan sehat untuk ibadah. Betul. Oh jadi karena hipertensi itu Mas ya sampai di angka berapa tuh Mas? Kalau awal tahun tuh 170-an ke atas. 170 ke atas. Tapi kalau Selama paling 2 tahun. tinggi selama ini 230. Masya Allah, itu tinggi banget ya. Saya 120 per kemarin pernah sampai bawahnya itu 100 saya udah pusing loh Mas. Ya, waktu itu di atas 200 sudah emang oleng sih. Masya Allah. Iya iya. Terus apa pertama kali tahu itu ternyata gagal ginjal itu pertama dari hipertensi dulu. Dari hasil lab. Ya tapi pas awal ke dokter itu kan ditensi, langsung ketahuan. Ini tensinya udah nggak normal, tinggi banget. Habis itu dicek lab, ketahuan sebenarnya sebelum ginjal, lebih dulu didiagnosa jantung bocor. Jadi kurang lebih selama 2 bulan pengobatan jantung, tapi kondisinya tidak membaik. Akhirnya cek darah lengkap, ketahuanlah ginjal, gagal ginjal. Mohon maaf sebelumnya tadi 1 tahun menikah, kemudian pas divonis seperti itu langsung alhamdulillah diberikan momongan atau nunggu dulu sampai langsung ketika itu ya? Kita menikah 2014. Aku sakit 2015. Kita lahir 2019, jadi kosongnya 4 tahun lebih. Tapi bukan karena programnya. Enggak program sedih. Ya sebenarnya udah sakit, udah nggak terlalu fokus ke anak sih ya, jalanin aja. Tapi di saat kita sudah pasrah banget sama Allah, dikasih sama Allah. Masya Allah. Jadi Mas Yasir dan Mbak Riri punya anaknya setelah 4 tahun ya, 4 tahun. Setelah kayak Yasir 3 tahun menjalani cuci Masya darah. Allah. Ya, mungkin itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala Langsung jadi untuk penyemangat ya. lebih ya, Masya Penyemangat Allah. ya. Ya, alhamdulillah. Terus kemudian apalagi itu sebab-sebabnya dari hipertensi? Kalau Gaya hidup. dari gaya hidup sih. Kalau secara medis gitu ya pure dari hipertensi. Jadi penyebab gagal ginjal utama itu emang dari hipertensi dan diabetes. Nah, sedangkan aku hipertensinya itu bukan dari keturunan, tapi kemungkinan dari gaya hidup. Gaya hidup. Kenapa Mas Yasir sering makan? Jadi kebiasaan aku dulu emang sering begadang, terus kalau malam sambil ngopi, ngerokok, nongkrong gitu, main game. Paginya langsung kerja, jadi jam tidur tuh kurang. Oh, jadi di push ya, seperti itu ya. Malamnya begadang, kerja
Seperti itu terus tuh. Ditambah pola makan mungkin ya. Ya, jadi makan juga termasuk yang malas. Harus makan. Jadi sering nahan. Jadi kalau waktunya lapar gitu ya, udah lapar ada makanan nih, tapi nggak pernah mau makan gitu. Jadi malas makan. Jadi mungkin Allah juga punya cerita ya untuk Mas Yasir dan Mbak Riri. 2014 nikah dengan Mbak Riri, Allah memberikan sakitnya di 2015 ya. Mungkin Allah menghadirkan Mbak Riri untuk meramut Mas Yasir. Ini Masya Allah. Padahal waktu itu usia kita termasuk yang masih muda 20 banget. tahun. 20 Saat tahun. menikah kita 20 tahun. Iya, 21. Yasir 21. Sama dong kayak saya berarti nikah muda. Nikah muda. Iya. Tapi insya Allah semuanya ada hikmahnya Mas. Dan kita kalau bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian, insya Allah Allah memberikan kebaikan yang banyak. Asalkan kita ridho, ikhlas, dan terus meminta pertolongan kepada Allah. Dan tetap semangat, husnuzon billah gitu. Kemudian tadi saya 2015, kemudian sampai divonis benar-benar gagal ginjalnya itu di 2000 berapa? 2015 juga itu langsung ya. Kita mulai ke dokter itu dari 2015 bulan Juni ya. Bulan Juni. Nah dari bulan Juni itu 1 bulan lah kita ke berbagai macam-macam dokter, dokter paru, dokter jantung, dokter ginjal gitu. Nah, itu udah rumah sakit seperti rumah kedua lah ya. Nah ketahuan gagal ginjal bulan Juli ya. Bulan Juli divonis gagal ginjal, harus cuci darah tapi tidak mau. Tidak mau. Awalnya tidak mau. Iya, siapa yang mau? Ya. Udah pulang saat itu. Kita ikhtiar dulu opsi herbal, lain. alternatif. Ya, coba ikhtiar yang lain. Kalau cuci darah tuh prosedurnya gimana ya Mas ya? Maksudnya saya kan nggak tahu ya kalau cuci darah tuh diapain, terus ada kenapa kok bisa sampai cuci darah, nanti manfaatnya untuk apa gitu? Ya, cuci darah itu sebagai pengganti fungsi ginjal kita gitu. Ya, jadi selain untuk menyaring racun dalam darah kita, tugas dari cuci darah itu membuang cairan berlebih juga dalam tubuh kita. Karena ginjal bekerjanya sudah tidak seperti ya yang baik, yang normal ya. Selama dari 2015 sekarang sudah di 2023, berarti menjalankan itu selama udah 8 tahun ya. Dan itu Masya Allah mungkin perjuangannya sangat luar biasa ya. Dan ikhtiarnya luar biasa. Mungkin sempat di titik yang mana Mbak Riri dan Mas Yasir tuh udah pasrah gitu, udah sampai ada di titik kayak udahlah pasrah, mungkin udah putus asa, itu ada nggak pernah? Ada nggak Mbak titik seperti Karena 8 tahun ini cukup lumayan lama ya. Iya betul. Gitu. Seusia travel waf dulu ini 8 tahun. Masya Allah. Gimana tuh Mbak? Ada pernah di tahun ketiga 2017. Saat itu kondisi Kak Yasir kondisi fisik terendahnya. Jadi bukan hanya gagal ginjal. Saat itu komplikasi dengan TB paru, jantungnya bocor, ditambah lagi hatinya juga, semuanya fungsi hatinya melonjak jadi komplikasi. Jadi hatinya karena mengkonsumsi obat TB paru. Yang keras, jadi konsumsi obat berlebih juga ada efek sampingnya dan tidak kuat mengganggu sistem organ lain, organ yang lain. Tapi itu udah sembuh tuh Mbak. Alhamdulillah. Oh yang itu alhamdulillah, kita juga tidak menyangka ya berhasil melewati badai saat itu. Kondisi Kak Yasir sudah sangat kritis waktu itu ya. Sudah Kak Yasir sudah hampir menyerah. Titik comeback jadi lebih kuat lagi tuh setelah setelah si komplikasinya sembuh, tinggal sisa gagal ginjalnya aja. Alhamdulillah sama Allah dikasih hadiah buah kesabaran dari badai, hamil langsung tahun depannya. Dan di situ semangatnya tumbuh lagi ya. Masya Allah. Sekarang jadi lebih semangat. Cuci darah tuh jadi yang tadinya malas-malesan. Sekarang kan ada anak yang menunggu di rumah gitu. Kalau boleh tahu cuci darahnya itu berapa kali dalam sebulan ya Mas? Seminggu 2 kali. Sebulan 8 kali. Itu disuntik terus tuh? Iya, suntik ya. itu bukan cuma fisik tapi mental juga. Iya, benar banget. Masya Allah, kesabaran. Dan pasti Mas Yasir juga punya temen yang sama seperti Mas Yasir di rumah sakit tersebut. Itu banyak ya? Banyak banget, dan banyak yang udah gugur juga gitu ya. Insya Allah Mas Yasir, semoga Allah memberikan kesembuhan ya. Karena
nggak mungkin Allah memberikan sakit itu tanpa obatnya. Pasti ada obatnya, Mas. Insya Allah. Husnudzon billah. Pokoknya terus husnudzon billah. Ya Allah tahu apa yang kita butuhkan, seperti itu. Kalau dari sisi perempuan ya Mas ya, dari sisi istri. Mbak Riri tuh gimana ngejalaninnya gitu? Ini pasti kan berat bagi seorang istri untuk mempunyai suami yang mempunyai penyakit yang nggak ringan gitu. Maksudnya Mbak Riri tetap bertahan di sebelahnya Mas Yasir tuh gimana Mbak Riri cara berpikir dan cara melakukan? Iya, mengendalikan diri atau gimana? Aku mencoba di sepatu Mbak Riri aja kayaknya nggak sanggup gitu. Bagaimana Mbak Riri? Jujur setiap ada pertanyaan ini bingung ya jawabnya, karena ya tidak ada trik khusus apalagi tips ya. Aku hanya menjalani hidup aku saja, hanya menjalani takdir yang sudah Allah tentukan untuk aku. Setiap manusia kan punya jalan hidupnya masing-masing dan ini sudah menjadi jalan aku. Aku hanya menjalani saja, toh dunia juga hanya sementara ya. Dan aku mencintai suamiku apapun kondisinya. Surga, bukan surganya istri ada di suami ya. Aku ingin bersama dia apapun kondisinya, akan aku temani selama dia tidak menzolimiku. Dan Masya Allah Yasir ini suami yang sangat soleh, sudah sangat sempurna di mataku. Jadi aku sangat bersyukur diberikan jodoh Yasir. Walaupun dengan segala kekurangannya, tapi masih bisa menjadi imam yang sangat-sangat baik untuk istrinya, menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Masya Allah. Tapi di pernikahan ketika di awal divonis ada nggak sih pembicaraan gitu, maksudnya ini gimana kita ke depannya? Dia kan kalau nggak salah ya, aku pernah Yasir dengar. sudah Jadi aku dulu waktu awal divonis ya, dan tahu harus cuci darah seumur hidup gitu ya kata dokter. Aku ngobrol lah di belakang Riri itu, ngobrol sama mama waktu itu, sama Allahyarham. Mah, kasihan Riri gitu kan ya. Terus lagian kita baru 1 tahun. Ini bukan apa ya namanya? Istilahnya bukan aku minta cerai ya, bukan. Tapi aku nggak mau egois. Aku nggak mau egois. Apalagi Riri masih muda gitu, kita masih baru. Kita kembaliin aja ke orang tuanya secara baik-baik. Dan kita janji kita nggak akan benci sama sekali sama Riri, sama keluarganya gitu. Saat Riri tahu itu, Riri malah agak sedikit marah gitu. Riri, kamu gak sayang sama aku? Malah bilang gitu, Riri. Kamu gak sayang sama aku? Aku mau ada di samping kamu terus, tenang aja, katanya gitu. Iya, di awal-awal memang ujian ya. Mungkin Yasir juga merasa tidak mau melibatkan aku dalam ujiannya. Iya, padahal enggak, orang tuanya juga Masya Allah sekali. Aku rezeki selain suami yang soleh, mertua yang sangat-sangat baik, Masya Allah. Semua kakak-kakak iparku juga semua sangat-sangat mensupport ya. Alhamdulillahnya juga keluargaku juga mensupport. Mungkin akan sedikit ada godaan ketika dari keluargaku ya. Tapi alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Allah kasih hati Mbak. Kalau kunci kebahagiaan dan kunci setia, mungkin ada tips ya dari Mbak Riri dan Mas Yasir sampai 8 tahun menjalani ini bersama-sama. Mungkin apa tips bahagia, cari jalan kebahagiaannya tuh, Masya Allah, padahal ada cobaan yang luar biasa. Iya, kita betul. Saya istri sakit panas saja gitu udah saya harus ngobatin khawatir ke rumah sakit. Begitu juga sebaliknya, saya kayak agak pusing sedikit mungkin masalah kerjaan atau apa, istri itu udah kayak galau atau gitu ya. Maksudnya ini gimana cepat sembuh atau ini gimana Mas ya, apalagi 8 tahun gitu, kunci atau tips kebahagiaan setia sama saling mengerti itu apa? Tipsnya? Kita bukan orang yang udah bersyukur, kita bukan orang yang sudah ikhlas gitu ya. Tapi kita selalu mencoba belajar dari hal-hal kecil, yang kita punya untuk mencoba belajar syukur. Kita selalu mencoba belajar ikhlas dengan apa yang sudah Allah tentukan gitu. Aku punya prinsip juga untuk jangan pernah fokus pada kenikmatan orang lain. Karena kita nanti akan terlalu sibuk melihat apa yang Allah beri orang lain sampai lupa syukurin kalau kita juga dikasih banyak loh sama Allah. Masya Allah. Nah ini pentingnya ya, tips-tips yang pertama bersyukur, yang kedua supaya ikhlas apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena mesti Allah punya
rencana untuk kita. betul. Pasti Allah punya cerita yang baik untuk kita. Jadi kita tinggal jalanin aja gitu ya Mas Yasir dan Mbak Riri ya. Ya mencoba ridho atas apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita gitu. Tapi sih yakin saya insya Allah husnudzon billah, Mas Yasir juga harus selalu husnudzon billah ya, selama ini husnudzon billah terus ya, karena Allah melihat dari usaha tadi ya, dari usaha Mas Yasir, terus kata Mbak Riri tadi semangat menemani semangat cuci darah dan Mbak Riri selalu menemani itu insya Allah ada jalan, karena jelas firman Allah waladina jahadu fina lanahdiyanahum subhana, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan jalan gitu insya Allah. Dan juga nih Mbak Riri kemarin kan sempet aku mantau ya gitu di Instagram Mbak Riri ada keinginan nih, ada keinginan untuk datang ke Baitullah nih Pak Abdul. Alhamdulillah, insya Allah Pak Abdul yang langsung menyampaikan. Silakan Pak. Kalau untuk cita-cita untuk ke Baitullah tuh udah sangat lama. Setiap ditanya apa sih cita-cita terbesar kamu, aku tidak pernah berubah. Cita-cita terbesar adalah ingin ke Baitullah bersama suamiku, karena kan pengen umroh ya, karena kan kalau haji sudah tidak bisa secara peraturan pemerintah, setidaknya kalau umroh masih boleh. Jadi apalagi pas bulan haji kemarin setiap hari setiap saat buka HP itu yang muncul tuh FYP tuh Baitullah Mekah. Tiba-tiba nangis. Aku masuk kamar nangis. Kamu kenapa nangis? Aku habis lihat Mekah katanya. Jadi cita-cita hanya ingin ke sana ya Mbak ya. Dan insya Allah di sana juga banyak tempat mustajab, nanti dipuas-puasin doa ya Mbak ya insya Allah. Gitu. Kalau Mas Yasir udah lama juga cita-citanya itu ya. Iya, pengen banget, udah lama ingin ziarah ke makam Nabi gitu ya. Insya Allah nanti ya Mas Mbak ya. Gimana Mas Abdul? Silakan. Jadi di Makkah dan Madinah itu ya banyak kefadolannya ya, terutama doa di sana tuh insya Allah pasti diijabah. Dan Allah juga Nabi Muhammad SAW juga bersabda la yaruddul qadar ila du'a. Jadi tidak akan menolak pada qadar kecuali doa. Nah ini kan takdirnya kan betul. Mas Yasir sekarang divonis nih, tapi Allah bisa merubah takdir itu dengan cara berdoa. Apalagi doa dari istri yang Mas Yasir saksikan soleha tadi, insya Allah juga mustajab, dan doanya orang yang sakit itu juga sangat mustajab. Dan mungkin insya Allah saya sangat berharap, kami sangat berharap dengan adanya ikhtiar ini, dan kami juga sebagai travel wafdullah tamu mulia, kami ingin berkesempatan juga hadir dan ikut ikhtiar biar Mas Yasir juga bisa sembuh. Karena kita lihat juga perjuangannya Masya Allah 8 tahun ya, 8 tahun berjuang, dan itu tidak mudah. Tidak mudah, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah aja seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan kasih untuk umroh ya dari ini sama Mas Yasir 16 Desember insya Allah ya Mbak. Berangkat di tanggal 16 Desember 2023 ini bersama Wafdullah, Mas Yasir dan Mbak Riri insya Allah. Nanti bisa doa di tempat-tempat mustajab insya Allah. Bismillah Mas, insya Allah sembuh, dan yakin ya pasti Allah akan memberikan mungkin apa pesan yang bisa disampaikan Mas Yasir dan Mbak Riri setelah tahu mendapatkan hadiah umroh ini. Dan saya ingin benar-benar diluangkan waktunya berdoa untuk diri sendiri, terutama umumnya juga doakan kita sebagai travel Wafdullah ini bisa mengemban amanah ya, karena kita juga bukan sekedar bisnis, kita ingin semua umat Islam ya ke Baitullah dan merasakan nikmatnya ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi seperti itu. Mungkin ada pesannya untuk Mbak Riri. Alhamdulillah bisa dipanggil nih ke Baitullah. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Fitri, Pak Abdul sudah memberikan hadiah ya yang tidak diduga-duga, yang bahkan kita juga tidak tahu. Keinginan selalu ada untuk pergi ke Baitullah, cuma ya secara wasilah gitu belum terlihat gitu dalam waktu dekat ini, kayak dari mana bisa ke sana. Tapi ya kita sering dengar kayak Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang siapapun yang terpanggil.
Insya Allah. Allah memampukan siapapun yang terpanggil. Allah bukan memanggil bagi yang mampu. Masya Allah. Dan jadi insya Allah Mbak Riri dan Mas Yasir dimampukan sama Allah untuk ke sana. Nah, gitu insya Allah. Allah menitipkannya lewat kita ya, Iya, Mas ya. Allah menitipkan lewat Wafdullah. Dan nanti teman-teman yang mau ikut bareng juga umroh Ya. bersama Mas Riri dan Mas Yasir dan Mbak Riri, dan akan banyak hikmah, cerita hikmah Iya. di sana juga insya Allah. Nanti ustadznya juga dari lulusan Universitas Islam Madinah, dan insya Allah nanti banyak tausiah-tausiah, nasihat-nasihat dan utiran-utiran hikmah yang luar biasa ketika di Mekah dan Madinah insya Allah. Untuk cuci darah gimana nih Mas Abdul? Karena kan seminggu 2 kali nih. Oh iya, Masya Allah. Insya Allah untuk cuci darah juga kita fasilitasi Mas. Alhamdulillah. Di Mekah dan Madinah, insya Allah nanti di Mekah sekali, di Madinah sekali ya Mas ya. Karena paketnya insya Allah 9 hari. Di Mekah nanti ada cuci darah. Nanti akan tim Wafdullah akan mengantar di rumah sakit di Mekah. Dan di Madinah juga insya Allah kita siapkan dan sudah kita prepare insya Allah. Seperti itu Mas. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan. Iya, iya, Mbak Riri. Pokoknya Mas Yasir sehat-sehat, Mbak Riri sehat-sehat. Terus pesan Mas Yasir apa nih? Iya. Atau harapan setelah mendengar ini pasti insya Allah lebih semangat ya Mas ya? Semangat, harus lebih semangat. Pesan dari aku, mungkin ini jawaban atas kehusnuzan aku kepada Allah gitu. Masya Allah. Berprasangka baik ya? Iya, aku selalu berprasangka baik aja sama Allah gitu. Apapun yang terjadi di hidup aku, itu keinginan Allah, aku jalanin aja. Jadi jangan pernah berputus asa dan selalu husnuzan billah ya Mas. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin yang sama penyakitnya kayak aku, jangan berputus asa, jangan lepas harapan. Kita nggak akan pernah tahu bahkan 1 menit ke depan apa yang akan terjadi kepada kita gitu. Kita hanya tugasnya menjalani hidup, berprasangka baik sama Allah, Bersyukur, ikhlas, mencoba ikhlas, ridho. Masya Allah banyak hikmah ini cerita kita Masya pada Allah siang ya. hari ini ya. Aku aja bisa sampai duduk di sini tuh benar-benar hal yang nggak kita sangka-sangka ya Beb. Itu terjadi dengan begitu cepatnya. Allah itu benar-benar sebaik-baiknya pembuat rencana gitu ya. Skenario Allah itu lebih indah ya Mas ya. Dan bukan hanya yang seperti Mas Yasir, mungkin ada di luaran sana teman-teman kayaknya nggak mungkin nih ke Baitullah. Jangan pernah ada kalimat seperti itu. Tetap husnuzan billah. Tadi Mbak Riri sudah bilang, Mas Yasir, kalau ditanya cita-cita yang paling pertama diucapkan adalah menuju ke Baitullah. Jadi apapun rintangannya, apapun yang teman-teman alamin, mungkin tetap supaya husnuzan billah ya, husnuzan billah. Dan insya Allah setelah ke Baitullah pasti akan ada keajaiban lagi, ya akan ada. Tadi Mas Yasir juga, Masya Allah kata-katanya luar biasa ya. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. 1 detik kemudian, 1 menit, 1 jam, atau mungkin 1 hari kemudian. Itu sudah berdasarkan dalil Mas. Karena Allah berfirman, wa ma tadri nafsum mada taksibu goda Mas. Jadi kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan Allah tidak akan dan kita tidak akan tahu di bumi mana kita diwafatkan. Jadi ya kita selalu husnuzan billah. Allah pasti punya rencana yang baik. Kita ya Mas ya. Dan harapan Mas Yasir dan Mbak Riri gimana nih? Nanti apa yang harus setelah mendengar ini, nanti apa yang harus Mbak Riri dan Mas Yasir lakukan? Mungkin tambah semangat atau gimana? Yang pasti aku akan menggunakan kesempatan ini untuk berdoa dengan sekencang-kencangnya nanti ya. Semoga dengan adanya kesempatan ini bisa memberi semangat juga untuk teman-teman juga yang mungkin sedang diuji, yang merasa aku tidak mampu untuk pergi ke Baitullah gitu. Jangan pernah berpikir kita tidak mampu, tapi selalu berhusnuzon lah. Bukan kita loh yang menilai mampu atau tidaknya ke Baitullah. Semoga teman-teman yang sedang diberi ujian juga lebih semangat lagi dalam berikhtiar mencari kesembuhan. Dan nanti insya Allah Mas Yasir di Mekah Madinah itu juga salah satu kita ingin hadir di dalam ikhtiar Mas Yasir. Insya Allah kita juga akan memberikan treatment Mas Yasir
mengkonsumsi air zam-zam. Selama ini pernah nggak? Udah pernah Mas? Belum pernah ya. Jadi pemirsa, para pecinta Baitullah, air zam-zam ini luar biasa manfaatnya ya Mas Yasir, Mbak Riri. Emang treatment air zam-zam itu seperti apa Pak? Treatment air zam-zam kita harus continue ya minumnya. Kalau bisa ya setiap, ini sebenarnya tidak ada tuntunannya atau tidak ada hadisnya, tapi lebih baiknya ya setelah atau sebelum sholat wajib. Misal subuh kita minum dulu ya 3 teguk saja Mas, 1, 2, 3. Dan sebelum minum tadi doa dulu ya, doa dulu. Nah, itu terus selama 5 waktu itu. Insya Allah, biidnillah, dengan izin Allah sembuh. Nah kalau seperti Mas Yasir ini, boleh nggak minum air terlalu banyak gitu? Tidak boleh. Malah nggak boleh ya? Iya. Ya. Dibatasi. Oh, dibatasin ya. Dalam Tapi satu hari? kalau 3 teguk nggak masalah ya Mas? Nggak masalah siapapun. Aman 3 teguk. Air zam-zam ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita semuanya, dan salah satunya adalah syifaun min kulli da'in Mas, obat dari segala macam penyakit. Dan saya yakin Mas Yasir juga harus yakin, karena tergantung niat yang minum. Kalau niatnya memang untuk menyembuhkan ginjalnya, insya Allah benar. Nanti dibantu dengan Mbak Riri juga, supaya nanti treatment air zam-zam ini mulai nanti mau berangkat sampai pulang terus. Semoga setelah tayangan ini lebih cepat lebih baik Mas Yasir sembuh gitu ya. Insyaallah ya Mas ya. Bismillah ya Mas ya. Ada cara-cara khusus nggak sih untuk treatment air zam-zam nih Pak? Ya, pertama tadi ya tergantung niat yang mau minum Mas. Ya. Jadi Mas Yasir niatnya mau apa? Biar sembuh gitu ya. Mbak Riri niatnya nanti minum air zam-zam mau biar tambah sehat gitu ya. Ya itu insya Allah akan terwujud ya, karena air zam-zam itu 5 syuribalah ya. Bagi apa yang dia niatkan, ya itu yang dia niatkan itu yang akan terjadi. Seperti itu, mukjizatnya seperti itu. Yang pertama itu tergantung niatnya, dia mau untuk apa, insya Allah bisa ya. Yang kedua adalah berdoa. Nah kalau minum air zam-zam kita harus berdoa Mas Yasir mau untuk doanya nanti harus dihafalin ya Mas ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wariskon wasi'an wasyifa'an min kulli da'in. Nah, Masya Allah. Udah tahu artinya Mas? Belum ya? Jadi sekalian saya akan memberitahu artinya, dan ini sangat luar biasa Mas artinya, dan insya Allah Allah mengijabah ya. Dari niat, berdoa, ikhtiar, husnudzon billah pasti terwujud. Dan insya Allah kita lihat nanti, semoga ya, bismillah, tawakalna ala Allah ya Mas ya. Karena tawakal, berserah diri pada Allah, insya Allah pasti sembuh Mas. Amin ya Allah. Penasaran nggak sama arti doanya? Iya, boleh Mas ya, sekalian ya. Jadi Allahumma, sesungguhnya Allah ya. Allahumma ya Allah ya. Ya Allah. Allahumma ini sesungguhnya aku as'aluka, minta aku padamu Allah. Ya Allah, aku minta padamu ilmu nafi'an yang bermanfaat. Jadi kita minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian wariskon, dan rezeki wasian yang luas. Jadi rezeki kita luas nih, bukan hanya soal materi ya, anak yang soleh-solehat, kemudian istri yang solihat, suami yang solih, nah itu juga suatu rezeki. Kemudian wasyifaan min kulli da'in, dan obat dari segala macam penyakit. Nah ini insya Allah ya, dengan lantaran ini semoga Mas Yasir bisa sembuh. Amin, ya Allah. Dan bisa hidup berbahagia dengan Mbak Riri, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya Mas? Kira-kira apa kita langsung praktekkan aja ya? Langsung aja. Boleh. Aku ambilin ya zam-zamnya ya. Jadi ini kita ada treatment zam-zam untuk Mas Yasir. Ya insya Allah kita berikan ya Mas ya. Masya Allah. Nah ini ya. Nah zam-zamnya ini bisa diminum terus sampai nanti berangkat umroh, dan pas waktu umroh juga terus diminum, setelah pulang umroh juga terus diminum zam-zam ini. Nah sebelum atau sesudah sholat wajib sebenarnya nggak ada tuntunannya, cuman lebih baiknya jadi ngatur waktunya
seperti itu aja, gampangnya gitu ya, gampangnya. Sebelum dan sesudah ya. Rutin, sebelum atau sesudah, silakan dipilih. Salat subuh mungkin sebelum ya, salat subuh minum. Nah ini coba tadi doa dulu, kemudian langsung minum ya Mbak, bisa taruh bawah aja. Nah ini buat Mbak Riri ya. Dibuka aja Mas, kalau apa? 3 teguk aja. Iya, 3 kali telan gitu ya. Memang sunnahnya seperti itu. Sunnah tangan kanan, kemudian baca Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali teguk. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi tadi ya tips dari Mbak Riri dan Mas Yasir, kita selalu bersyukur, husnuzon bila, ikhtiar, tawakal, insya Allah ada jalan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillah. Umroh di tanggal berapa Mas? Insya Allah? 16 Desember. Tanggal 16 Insya Allah, insya Allah ya ya. Mbak. Insya Allah, semoga Allah memberikan kelancaran, kebarokahan umroh, mabrur barokah Amin, amin, amin. Dan jangan lupa terus diminum Mas ya. Walaupun tadi anjurannya nggak boleh berlebih, tapi insya Allah karena tadi sudah dikasih triknya biar nggak terlalu berlebih, 3 teguk aja setelah atau sebelum biar mudah mengingatnya. Iya. Salat subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya. Seperti itu untuk mempermudah aja. Oke, insya Allah seperti itu. Terima kasih banyak. Kita yang terima kasih. Kita yang terima kasih, Masya Berkah Allah. terus, sukses terus juga untuk Wafdullah. Amin. Alhamdulillah udah tersampaikan. Udah dan lega ya Mas ya, insya Allah ya. Iya, alhamdulillah Insya Allah Allah. jawabnya cepat sekali loh ya. Iya. Cepat sekali dari Mbak Rina ya, Mbak Riri untuk membicarakan tentang Baitullah ya. Iya, cepat sekali hitungan hari, Masya Allah, Allah kasih jalannya. Sebelum Mbak Fitri menghubungi pun beberapa hari sudah ngobrol, ya Allah gimana ya caranya pengen ke Mekah. Emang waktu bulan Zulhijjah, bulan haji ya. Jadi itu benar-benar sering banget nangis. Aku sering banget, iya. Mau ke Mekah, mau ke Mekah. Dia lihat postingan Mekah gitu nangis. Dimunculin terus. FYP kok Mekah terus gitu. Itu pertanda. Alhamdulillah. Dan saya juga nggak sengaja yang lihat Riri Yasir ini, saya juga jujur baru tahu kemarin setelah diliput sama Trans ya, dan saya Masya Allah juga banyak hikmah dan terpukul sekali. Ternyata cobaanku ini nggak seberapa gitu loh. Betul. Yang nggak seberapa, ternyata masih ada yang lebih dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah kita ada syukur, yang bersyukur, oh kamu tuh harus bersyukur gitu. Karena triknya bersyukur juga melihat tadi ya Mas Yasir bilang ya, melihat yang di Mbak Riri ya, melihat yang di bawah kita kan gitu kan. Kalau kita melihat yang atas atau kebahagiaan orang lain, kita nggak bakal bisa bersyukur. Betul, Masya Allah. Kemudian apa nih yang mau Mbak Riri sampaikan ke Mas Yasir atau Mas Yasir sampaikan ke Mbak Riri? Ya, pokoknya untuk istri aku, Masya Allah, terima kasih udah menemani aku sampai detik ini, sampai kita bisa duduk di kantor Wafdullah ini, Masya Allah. Dan mungkin ini hadiah atas semua yang sudah kamu lakukan. Ini hadiah dari Allah untuk kamu. Ini kan yang kamu harap-harapkan selama ini, bisa umrah bareng sama aku. Ya, kamu juga buat kamu, suamiku. Alhamdulillah doa kita sudah terkabul. Kamu harus semakin semangat lagi. Terima kasih sudah membimbing aku sampai detik ini menjadi istri kamu. Terima kasih sudah mengimamiku dengan sangat baik selama ini. Walaupun di mata orang lain selalu bilang kamu beruntung punya aku, tapi mereka tidak tahu seberuntung apa aku dijodohkan Allah dengan kamu. Aduh, Masya Allah ya. Kisah hari ini, para pecinta Baitullah, kisah hari ini sangat inspiratif, sangat mengharukan. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Mbak Riri dan Mas Yasir, juga dari Pak Abduh. Mungkin itu aja kali ya Pak ya? Iya, itu aja. Mungkin cukup sekian aku tutup untuk kisah inspiratif pecinta Baitullah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Betul, dari tayangan ini ya Mas ya. Dan ingat tadi pesan-pesan semua ya, kita harus selalu bersyukur. Betul. Kemudian
ikhlas ya, ikhlas, ridho, husnuzon billah, dan kita selalu bersuzon billah juga sama Allah. Betul. Allah pasti selalu berikan yang terbaik untuk hambanya. Tinggal kita menjalani saja ya Mas ya, Mbak Riri ya. Semoga Allah memberikan sembuh Mas. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sabar-sabar ya, kuat insya Allah. Makasih banyak. Terima kasih banyak, Masya Allah. Amin. Kita langsung kasih perlengkapan aja kali ya Mas ya. Ya, Biar makin ya. semangat juga ini. Ya, Masya insya Allah. Allah. Boleh ya? Kita langsung kasih Aku perlengkapan izin ambil dulu ya sebentar ya. Jadi ini perlengkapan umrohnya. Insya Allah nanti untuk menemani perjalanan ya ada ihromnya, ada ihrom. Nah, ini untuk pakai pas waktu ada Ya, Mas syalnya. Yasir, Nah Mbak Riri mungkin pakai syalnya. Ini syalnya nih. Nah nanti dapat koper 24 inch dan 20 inch. Kemudian Cabin dan ada bagasi. seragamnya juga nanti bisa. Ini seragam batiknya bisa dijahit Dijahit, sesuai iya. keinginan Mas Yasir sama Mbak Riri. Ya, dipakai aja nggak apa-apa. Boleh dipakai Mbak Riri? Dipakai berdua. Ini Pak, Ya, Masya Allah. mantap. Bismillah. Semoga umroh mabrur barokah semuanya. Amin. Umroh mabrur barokah semuanya. Labaik Allahumma labaik. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Ada kabar gembira, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kami berdua, Riri dan Yasir, Allah berikan rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah melalui Wafdullah Travel. Insya Allah kami akan berangkat di tanggal 16 Desember 2023. Mohon doanya semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala sesuatunya. Dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau melaksanakan ibadah umroh dalam waktu dekat ini. Bareng kita. Ya, yang mau bareng sama kita umrohnya di tanggal 16 Desember nanti boleh join dan daftar aja ke Wafdullah Travel. Wafdullah Travel Umroh Barokah. بنور هدى وتطرب نفس